Nah, dan menyembuhkan orang sakit. Kemudian para imam tidak setuju dengan sikap itu. Lalu Abangku, waktu habis. para imam dan ahli Taurat itu selalu Waktu bertentangan dengan Tuhan Yesus. Ya, silakan. Waktu habis, abangku. Silakan Mbak Nora. Iya, sebenarnya saya tidak dapat poinnya ya. Poinnya di sini apakah wanita pelacur itu merujuk itu hanya bahasa kiasan atau betul-betul itu mengatakan perempuan yang pekerjaannya memang melacur? Karena begini ya, saya tunjukkan data ya. Oke. Nah, di sini kita memakai kalau TB1 ini dikatakan perempuan-perempuan sundal. Makanya sebenarnya saya pengen tahu, ini sundal ini seperti apa? Tapi kalau kita baca di AYT, ini pelacur. Makanya saya bilang, ini pelacur, perempuan sundal, ini maknanya apa gitu. Nah, ketika saya cari di KJV, kita juga tidak boleh melupakan KJV ya, Bapak Pendeta ya. Nah, KJV di sini mengatakan apa di sini? Prostitusi. Makanya saya bilang, kenapa ini apa korelasinya kepada perempuan-perempuan pesundal? Apa korelasinya kepada perempuan pelacur yang harus diutamakan untuk masuk kerajaan surga duluan? Bagaimana perempuan pembunuh? Bagaimana perempuan yang durhaka kepada suaminya? Bagaimana perempuan yang menggunakan barang-barang terlarang? Atau bagaimana seorang ibu yang zolim kepada anak-anaknya, dia bertobat? Apakah harus menunggu antrian? Di sini sebenarnya perumpamaan tentang dua orang anak yang melakukan perintah dari bapaknya. Nyambung ketika di 31, sebenarnya tidak nyambung sebenarnya Pak Pendeta. Tidak nyambung ini perumpamaannya. Tapi kenapa langsung dikorelasikan kepada perempuan sundal? Beda kalau di dalam Islam. Apa dikatakan surat An-Nisa ayat 48? Surat An-Nisa ayat 48, semua dosa-dosa yang dikerjakan manusia, yang diperbuat manusia, ketika dia bertobat meminta ampun kepada Allah, Allah sesungguhnya maha penerima tobat. Kecuali dosa syirik. Tidak ada dibedakan. Tidak ada dikatakan perempuan pelacur berzina. Memang di dalam Al-Quran dikatakan apa? Janganlah engkau mendekati zina. Ketika dia melakukan zina, dia sudah berdosa, dia bertobat nasuha, meminta ampun kepada Allah, dia didahulukan. Gak ada dikatakan Al-Quran begitu. Semua dosa, kecuali dosa syirik. Nah, ini yang saya bingung, kenapa pemungut cukai, yang kita tahu pemungut cukai adalah rentenir, itu pemungut cukai itu apakah kiasan juga? Kalau perempuan sundal mengkiaskan yang bukan artinya pelacur, kalau begitu bagaimana dengan pemungut cukai? Apakah kiasan juga? Kita tahu pemungut cukai itu adalah rentenir. Dan perempuan sudah pelacur itu adalah perempuan-perempuan yang menjual dirinya. Kenapa mereka didahulukan ketika mereka bertobat? Kenapa tidak dipukul rata? Karena hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Artinya apa? Allah, Tuhan berfirman kepada Musa, kepada Nabi Isa, ya sebentar sedikit lagi, kepada Nabi Isa untuk menyembah kepada satu Tuhan. Nah, ini yang dilanggar. Kenapa ini yang didahulukan? Silakan Pak Pendeta. Saya sudah dapat. 5 menit aja, nggak apa-apa, 5 menit. Lemon, 5 menit, Lemon. Nggak apa-apa, Pak Pendeta, 5 menit ya. Oke, siap Bapak Pendeta, Bunda Nora. Ini waktunya saya ulang 5 menit ya. Oke, mulai dari sekarang. Lanjut pendetaku, lanjut. Jadi itu Nora, dia ingin tahu kenapa Tuhan Yesus mengambil satu contoh atau satu oknum dari seorang pelacur. Apa maknanya? Kira-kira begitu pertanyaannya. Jadi begini itu Nora, si penulis dan Tuhan Yesus memberikan informasi secara detail kepada kita dengan membuat perumpamaan atau mengambil perumpamaan dari dua tokoh atau dari dua pribadi yang sepertinya kelihatannya nggak masuk akal. Pertama pemungut cukai, kedua pesundal atau pelacur. Nah, dalam Matius 21 ayat 31 ada pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus mengambil pelacur di dalam perumpamaan tersebut?
Jadi apa maknanya? Nah, makna pelacur atau makna pesundal dalam hukum orang Yahudi, dalam adat orang Yahudi pada saat perjanjian lama, itu merujuk pada merupakan seorang pendosa yang paling dipandang rendah dalam masyarakat orang Yahudi saat itu. Saya ulangin, seorang pendosa atau seorang pelacur, pesundal, di dalam hukumnya, dalam sosialnya orang Yahudi, itu merupakan seorang pendosa yang paling dipandang rendah. Makanya kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu orang Yahudi menjebak Tuhan Yesus dengan memberikan seorang pelacur yang kedapatan berzina. Itu maknanya. Jadi maknanya yang saya jelaskan tadi, di mana Yesus menggunakan istilah pelacur sebagai simbol kerendahan hati dan pertobatan yang sangat radikal. Itu yang pertama. Nah, apa konsepnya dalam kerajaan Allah? Apa konsep dalam kerajaan Allah? Penerimaan terhadap kerajaan Allah atau terhadap surga, khususnya dalam dunia kekristenan, Yesus menyatakan bahwa orang-orang yang terbuang, seperti pesundal, yang paling hina, yang tidak dianggap punya kasta dalam kehidupan sosialnya, Yesus mengambil contoh itu. Contoh sebagai pemungut cukai juga, ataupun seorang pelacur, layak juga masuk dalam kerajaan Allah, walaupun kehidupannya kotor, walaupun dosanya merah seperti kermisi. Maka Yesus lebih mendahulukan mereka masuk dalam kerajaan Allah daripada para pemimpin agama yang casingnya seolah-olah taat terhadap hukum, tetapi dalamnya bobrok secara iman dan spiritual. Maka ini menyadarkan orang Kristen akan kenistaan kehidupan para pemuka agama, dan sungguh-sungguh mereka harus bertobat saat mendengar ajaran Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, ini merupakan kritik terhadap kemunafikan. Tidak seperti orang pesundal yang terbuka mereka berbuat dosa, tetapi mereka juga terbuka secara nyata untuk segera bertobat. Para pemimpin agama menolak ajaran Yohanes dan juga menolak ajaran Yesus, sementara para pelacur menerimanya. Pelacur dan pemungut cukai itu diibaratkan seperti anak sulung yang diutamakan, diprioritaskan dalam perumpamaan tersebut, ketimbang orang-orang yang seolah berbicara agama tetapi mereka hidupnya bobrok. Itu kritikannya. Lalu bagaimana dengan secara anugerah? Secara anugerah, kerajaan Allah terbuka bagi semua orang, bukan hanya pemungut cukai, bukan punya hanya pesundal. Yesus tidak membenarkan dosa pelacuran. Kalau kita baca dalam Wahyu 19 ayat 21, itu disebut jelas bahwa pelacur atau pesundal lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan neraka, ke dalam kebinasaan api belerang. Mereka lebih dahulu. Jadi Yesus tidak membenarkan dosa pelacuran, namun ia menunjukkan bahwa belas kasih Allah tidak terbatas walaupun perbuatannya kotor. Siapapun yang menyadari baik saya, siapapun dosanya, seperti apapun kehidupan perbuatannya, kalau dia berbalik kepada Allah dan bertobat, maka ia akan diampuni dan diterima. Jadi makna dari pertanyaan itu, Nora, kenapa Yesus mengambil pelacur, pemungut cukai dalam konteks pembicaraan kita dalam Matius 21 ayatnya 26 sampai 31, yaitu jawabannya adalah bahwa seorang pesundal di dalam hukum sosial orang Yahudi, mereka dianggap hidupnya paling rendah. Itu Mbak Nora. Abangku. Oke. Saya izin dulu senyum ya. Kalau ketawa saya tidak boleh loh, nanti dibilang merendahkan. Jadi begini, itu ya, Pak Pendeta kita ya, yang terhormat. Pak Pendeta mengutip Perjanjian Lama, hukum Yahudi ya, hukum Yahudi yang berzina itu adalah manusia yang paling terendah. Kalau saya bertanya, kalau di dalam hukum Yahudi, orang yang berzina hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Bahkan kalau hukum Islam juga seperti itu.
Kisos masih berlaku. Mencuri potong tangan, hutang darah dibayar darah. Tapi Pak Pendetanya lupa. Ya, berzina hukumannya dirajam sampai mati. Oh, berzina itu adalah perbuatan yang sangat rendah. Makanya dikutip dari situ. Karena perbuatan perempuan penjina ini sangat rendah, jadi dia mendapatkan istimewa. Apa istimewanya? Didahulukan masuk kerajaan surga. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini sesamamu, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Dari 10 hukum Taurat, semuanya penting Pak Pendeta. Kalau di Islam, satu yang kau kerjakan itu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, masuk surga. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, masuk surga. Artinya apa poinnya? Poinnya begini Pak Pendeta, ya. Kenapa yang paling pertama jangan ada padamu ilah lain di hadapanku? Makanya saya katakan di surat An-Nisa ayat 48. Apa Allah berfirman? Dosa syirik tidak akan kuampuni, tetapi semua dosa yang kamu perbuat akan aku ampuni kalau kamu bertobat. Tetapi beda di Kristen. Karena berzina ini adalah dosa yang sangat fatal, ternyata dia mendapatkan keistimewaan. Maaf nih Pak Pendeta ya, maaf. Kalau keistimewaan dari Tuhan buat para pelacur, ketika dia melacurkan dirinya, dia bertobat, dia diistimewakan masuk surga, lebih baik melacur. Karena didahulukan. Berarti Pak Pendeta ini mengatakan begini, Nora, di zamannya orang Yahudi, pelacur ini sangatlah hina, sangatlah rendah. Makanya diambil konteksnya para pelacur. Berarti pelacur ini, ketika dia menjual dirinya, dia bertobat, dia mendapatkan keistimewaan dari Tuhan duluan masuk surga. Tapi Pak Pendeta lupa. Apa dikatakan? Dosa seorang pelacur, perbuatan seorang pelacur, kalau kedapatan dia melacur, dia harus dihukum mati. Dia harus dihukum mati. Tetapi Pak Pendeta lupa, di dalam Ulangan 21 mulai dari 18. Pak Pendeta, yang dihukum mati bukan seorang pelacur. Yang dihukum mati itu anak yang durhaka. Apa dikatakan poinnya di sini? Dan harus berkata kepada para tua-tua katanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Dosa seorang anak yang durhaka dengan dosa seorang pelacur sama-sama hukumannya adalah hukuman dilempar, dirajam sampai mati. Apa bedanya? Pelacur dirajam sampai mati. Anak yang durhaka dirajam sampai mati. Kenapa Tuhan Anda jadi rasis? Kenapa mengistimewakan seorang pelacur? Kalau seorang anak yang durhaka saja, ketika dia durhaka kepada orang tuanya, apa katanya kepada tua-tua? Harus dibawa di depan orang tuanya, di depan rumahnya, dan dirajam, dilempar sampai mati. Seorang pelacur dirajam juga sampai mati. Apa bedanya hukuman ini, Pak Pendeta? Makanya saya bilang, kenapa keistimewaan ini hanya diberikan kepada seorang pelacur? Yang kalau memang perbuatannya sangat rendah, sangat hina, sangat menjijikkan, diambil poinnya, ketika kamu berdosa, kau akan didahulukan. Berarti ada keistimewaan di sini. Bagaimana para pembunuh? Bukankah juga nyawa dibayar nyawa? Bagaimana anak-anak yang durhaka? Bukankah hukumannya juga dirajam sampai mati? Nggak adil dong Pak Pendeta. Nggak adil dong. Nggak boleh begitu. Tuhan tidak boleh rasis. Tuhan harus adil kepada umat muslim. Semua dosa akan kuampuni ketika kau bertobat. Tetapi satu dosa yang tidak akan kuampuni. Yaitu apa? Kamu menyekutukan Allah. Fix adil bagi kami. Walaupun kamu beragama Islam, ketika kamu sudah melakukan perbuatan syirik, kamu melakukan perbuatan musyrik,
Walaupun kamu beragama Islam, sesungguhnya dosamu tidak akan pernah diampuni lagi. Itu adil, Pak Pendeta. Jangan memilih. Bunda Nora. Silakan Pak Pendeta. Kenapa diistimewakan seorang pelacur? Silakan.